yang mengerucut kepada politik praktis jangan pernah menjadi pengalih perhatian kita, pengalih konsentrasi kita. Mafia sayur, bang, mahasiswa itu gimana maksudnya? Wes, nggak penting dibahas. Nggak penting dibahas itu, ujung-ujungnya politik praktis, ya. Itu ujung-ujungnya adalah perebutan kekuasaan, ya. Itu nggak terlalu penting untuk kita bahas itu. Intrik cinta, selamat sore saudaraku, selamat sore juga. Nggak penting kita bahas itu. Aksi-aksi yang mengerucut kepada perebutan kekuasaan, ya, itu nggak penting kita bahas. Salam dari Sulawesi, bang. Salam hormat kembali. Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saudara-saudaraku, ada saatnya kita itu bicara politik praktis. Ya, kita masyarakat ini terjerumus dalam euforia politik praktis itu per 5 tahun sekali. Setelah itu bodoh amat. Bodoh amat dengan politik praktis. Ada hal yang lebih substansial menurut saya, hal yang lebih penting adalah ketika kita bicara persoalan kemanusiaan. Karena persoalan kemanusiaan tidak kenal musim. Persoalan kemanusiaan tidak mengenal siapa korbannya. Jadi saudara, semisal ada saudara kita yang tersandung masalah hukum, dan Anda punya kemampuan untuk menolong dia meskipun itu sebatas menyuarakan. Apakah rasa kemanusiaanmu mengharuskan Anda bertanya kepadanya, lu pendukung partai apa? Lu pendukung capres yang mana? Atau pendukung cagup yang mana? Apakah rasa kemanusiaanmu mendukung Anda menanyakan hal-hal semacam itu? No, tidak. Bicara dukungan politik praktis, bicara pilihan politik praktis itu hal privasi, hal pribadi. Dan yang paling penting, yang relevan dengan semua waktu adalah kemanusiaan. Penting bagi kita untuk tetap menjaga konsentrasi pada persoalan kemanusiaan. Karena persoalan ini tidak tidak milih siapa korbannya. Dia nggak milih siapa korbannya. Dan kalau kita biarkan ini di negara kita yang beradab ini, negara kita yang dikenal dengan adab yang luar biasa mulianya ini, kalau kita biarkan praktek-praktek penegakan hukum yang penuh dengan rekayasa, ya kan, penuh dengan skenario, ini tidak sinkron gitu, ya, tidak relevan dengan bangsa Indonesia, dengan kaum Nusantara yang dikenal oleh dunia dengan adabnya yang luar biasa itu. Sehingga kita harus berjuang atas nama kemanusiaan untuk menghentikan segala penindasan dan kesewenang-wenangan berkedok penegakan hukum. Harus bertanggung jawab dalam segala hal. Iya, siap King. Coba Ade suruh Kim Plus bahas undang-undang perampasan aset. Udah. Itu semua termasuk apa namanya? Itu remah-remah daripada politik praktis. Ada saatnya pun kita bicarakan itu. Tapi sekarang jangan biarkan konsentrasi kita teralih ke sana, ya. Kalau konsentrasi kita teralih, ini sempat saya suarakan juga ketika meletup kasus Ferdy Sambo Brigadir J. Ketika meletup kasus Ferdy Sambo Brigadir J, saya juga sempat menyuarakan hal ini. Saya katakan selang beberapa waktu dari meletupnya kasus Ferdy Sambo Brigadir J itu ada persoalan harga BBM, ya. Kalau nggak salah, ada persoalan harga BBM. Dan ketika itu saya juga menyuarakan bahwa jangan konsentrasi kita teralih kepada persoalan naik turunnya harga BBM. Jangan, oke? Jangan.
Ketika ada kasus hukum yang meletup seperti ini, ya, ada persoalan kemanusiaan yang meletup seperti ini, itu adalah peluang emas bagi kita untuk betul-betul memperjuangkan secara maksimal penegakan hukum yang murni bagi rakyat jelata. Peluang itu jangan kita sia-siakan, oke? Jadi seperti kasus Vina Cirebon yang lagi meletup sekarang, kita harus melihat ini sebagai peluang istimewa bagi kita. Peluang luar biasa, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai pikiran kita teralih kepada aksi mahasiswa. Jangan sampai perhatian kita teralih kepada aksi buruh, demo tentang revisi undang-undang pilkada, ya, politik praktis, berbicara tentang perebutan kekuasaan. Lalu kita mengabaikan peluang yang istimewa ini. Peluang di mana kita punya kesempatan untuk betul-betul memperjuangkan keadilan yang murni, keadilan yang hakiki bagi rakyat jelata. Jangan sampai semangat ini meredup, jangan. Jangan sampai semangat ini padam, jangan. Jangan ya, saudara ya. Saya kali ini ingin mengutarakan harapan saya terhadap Presiden Jokowi. Saya ingin mengutarakan harapan saya terhadap Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Harapan saya adalah di akhir-akhir masa jabatan Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, ada satu surprise gitu untuk masyarakat, terutama berbicara penegakan hukum. Seperti biasa ya saudara ya, yang mau rekam layar silahkan, yang bisa nge-download silahkan. Demikian juga dengan VT-VT saya. Jangan sungkan-sungkan mengambil VT-VT saya untuk menyebarkan di platform sosmed manapun juga. Setiap akun sosmed saya tidak menghidupkan mesin copyright. Enggak. Saya tidak menghidupkan mesin klaim hak cipta. Enggak. Jadi VT-VT saya pun saudara-saudara bebas menyebarluaskan, bebas mere-upload itu di akun sosial media saudara-saudara. Nggak perlu minta izin sama saya. Ini saya ulang-ulang, ini masih ada yang DM, izin segala macam. Wes nggak perlu saudara izin sama saya. Karena perjuangan kita adalah untuk kemanusiaan. Jadi saya tidak memberi batasan. Ya, saya tidak membuat pembatasan untuk segala video-video saya, VT-VT saya di TikTok ya, di YouTube atau di Twitter atau di Facebook dan lain sebagainya. Enggak, saya enggak membuat pembatasan. Silakan saudara ambil, silakan saudara sebarluaskan di platform sosial media manapun, silahkan. Nggak perlu DM saya, nggak perlu minta izin lagi. Oke? Jadi saudara-saudara yang saat ini sedang menyimak, yang mau ngerekam layar silahkan, yang mau ngedownload silahkan. Silahkan disebarluaskan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada saya. Bebas, karena perjuangan kita adalah perjuangan kemanusiaan. Saya ingin meluapkan harapan kepada yang terhormat Insinyur Haji Joko Widodo. Hormat Bapak Presiden, saya Krisyanto Yen Oni, rakyat jelata, penghuni kebun singkong. Mungkin juga bisa dianggap sebagai perwakilan rakyat jelata, rakyat kecil, rakyat miskin. Berharap di akhir-akhir masa jabatan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, ada satu kejutan untuk kami masyarakat kecil. Ada satu surprise untuk kami masyarakat kecil. Terutama berbicara tentang penegakan hukum. Saya ingat Pak, ketika ada satu kasus di Madura. Ada seseorang yang melakukan perlawanan terhadap komplotan begal. Ingat ya, saudara-saudara tentu ingat ya. Ada seorang anak muda yang melakukan perlawanan terhadap komplotan begal. Dan kemudian ada korban jiwa. Lalu si pemuda tersebut ditersangkakan. Ini otomatis membuat kita merasa geli dong. Otomatis membuat kita sebagai rakyat ini merasa lucu dong. Di saat
maraknya aksi begal, kita tidak merasa ada satu tindakan yang signifikan dari aparat penegak hukum Polri untuk mengatasi fenomena begal tersebut. Iya kan? Saudara-saudara tentu merasakan sama seperti yang saya rasakan. Di saat maraknya fenomena aksi begal, kita nggak merasakan adanya tindakan yang signifikan dari pihak aparat penegak hukum Polri untuk mengatasi persoalan begal tersebut. Tapi ketika ada masyarakat yang menjadi korban begal, kemudian mengambil tindakan perlawanan terhadap komplotan begal, lalu ada korban jiwa dan korbannya adalah komplotan begal tersebut, masyarakat yang melakukan tindakan bela diri itu justru yang menjadi tersangka. Inilah dagelan negeri kita. Inilah dagelan negara kita. Oke? Semestinya masyarakat yang melakukan tindakan perlawanan terhadap komplotan begal itu menjadi suatu contoh patriotik, menjadi suatu model patriotisme yang tidak takut dengan segala ancaman, perampokan, pembegalan, dan sebagainya. Semestinya itu diberi penghargaan, ya, semestinya diberi penghargaan, dikasih penghargaan oleh aparat kepolisian. Tapi ini justru dijadikan tersangka, Pak. Lucu ya. Dan kejadian serupa itu terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Madura saja. Lalu kejadian yang di Madura itu didengar oleh Pak Mahfud MD. Ketika berjumpa dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Mahfud MD mengeluhkan itu. Pak Mahfud MD mengadukan itu kepada Presiden kita. Pak, itu ada anak muda yang melakukan perlawanan terhadap komplotan begal, lalu ada korban jiwa dari komplotan begal tersebut, tapi pemuda tersebut malah jadi tersangka, Pak. Lalu Presiden Jokowi merespon, langsung respon dari istana Presiden, yang pada akhirnya pemuda patriotik tadi, ya, dia menurut saya adalah seorang patriot yang melakukan perlawanan terhadap komplotan begal tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa dari komplotan begal itu. Itu kemudian dibebaskan oleh aparat polisi. Bahkan bukan cuma dibebaskan, juga diberi penghargaan. Luar biasa. Mentang-mentang menjadi atensi presiden, mentang-mentang itu diperhatikan, menjadi perhatian presiden, lalu polisinya nimbrung ya, numpang cari nama. Oknum ya, oknum. Oke, oknum. Numpang cari nama, numpang tenar gitu kasarannya, ya kan? Lalu si pemuda patriotik itu diberi penghargaan. Yang tadinya sudah ditersangkakan, kini dibebaskan. Bukan cuma dibebaskan, tapi juga diberi penghargaan. Ya kan, luar biasa. Tapi kejadian-kejadian serupa di daerah-daerah lain tetap saja tuh dihukum, Pak. Tetap saja tuh statusnya tersangka. Tetap saja itu dipenjarakan, iya kan? Nah, maksud saya begini, ketika ada persoalan seperti itu terjadi di Madura, dan ketika itu menjadi perhatian presiden, contoh ya, lalu si pemuda patriotik itu dibebaskan, bahkan diberi penghargaan dari pihak kepolisian. Kenapa tidak hal serupa terjadi di semua daerah untuk semua kasus serupa? Kenapa kasus-kasus serupa di daerah-daerah lain yang juga ada pemuda-pemuda patriotik yang melakukan perlawanan terhadap para begal itu, ya, kemudian terjadi korban jiwa dan sebagainya? Kenapa tidak diperlakukan serupa? Maksud saya begini, saudara, contoh kasus Vina ini, ketika seandainya kita pada ujungnya nanti telah mendapatkan keadilan, kenapa hal serupa itu tidak secara otomatis diterapkan untuk segala proses penegakan hukum di daerah-daerah yang lain? Kenapa nggak bisa terrealisasi seperti itu gitu?
Semisal kasus Vina Cirebon yang marak dengan rekayasa ini, telah kita perjuangkan dan telah kita ambil keadilan itu. Tapi kasus-kasus serupa yang marak dengan rekayasa di daerah-daerah lain akan berjalan terus, Pak. Tidak akan mengalami penyesuaian sebagaimana halnya keadilan yang telah didapatkan oleh masyarakat terkait kasus Vina ini. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat saya gitu. Kita kembali ke ilustrasi tadi, kasus perlawanan terhadap begal itu. Oke? Kita semua tahu bahwa begal ini merupakan komplotan yang mengancam ketentraman masyarakat luas. Ya. Semestinya aparat kepolisian sebagai pelindung rakyat melakukan tindakan-tindakan yang signifikan, tindakan-tindakan yang terukur demi menjawab keresahan rakyat. Ada tindakan-tindakan terukur membasmi fenomena begal tersebut. Bagaimanapun juga caranya, demi menghadirkan ketentraman bagi masyarakat luas. Kan seperti itu. Tapi kejadian yang marak terjadi, figur-figur patriotik yang melakukan perlawanan terhadap para begal itu malah jadi tersangka. Dikenakan pasal pembunuhan, dikenakan pasal main hakim sendiri dan lain sebagainya. Kemudian dipenjara. Nah, itu berlaku, Pak. Berlaku. Okay? Maksud saya begini, saudara. Kalau ketika itu Presiden menyikapi informasi terkait si pemuda patriotik dari Madura yang melakukan perlawanan terhadap komplotan begal itu, dan kemudian si pemuda patriotik yang tadinya sudah menjadi tersangka malah dibebaskan, bahkan diberi penghargaan. Kenapa tidak hal serupa dilakukan oleh Presiden ketika kita telah teriak-teriak seperti ini? Ketika kita sudah teriak-teriak dalam keputusasaan seperti ini, contohnya di kasus Vina Cirebon. Apakah mesti seorang menteri yang menjumpai Presiden baru bisa direspon? Apakah suara seorang menteri itu lebih mulia daripada suara rakyat jelata? Apakah harus seorang menteri yang meminta kepada Presiden? Apakah harus seorang menteri yang mengadu kepada Presiden? Apakah harus seorang menteri yang mengeluh kepada Presiden baru bisa diindahkan, baru bisa direspon? Apakah suara seorang menteri, keluhan seorang menteri jauh lebih mulia ketimbang suara hati rakyat jelata? Ini menjadi tanda tanya buat Bapak Presiden. Apakah suara rakyat jelata ini tidak ada artinya di mata sang Presiden? Apakah suara rakyat jelata ini begitu hina di mata sang Presiden? Apakah sudah sebegitu tidak berartinya suara rakyat di mata sang Presiden? Sehingga ketika ada kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus yang marak dengan rekayasa seperti ini, masyarakat telah bersuara, berteriak, sampai suara masyarakat itu memecah angkasa, menggelegar, memecah angkasa. Dan kita merasa seolah-olah Presiden belum mendengar. Minta maaf ya saudara-saudara ya, hati saya hancur ya. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, ya, berbicara tentang penegakan hukum, di mana ketika masyarakat kecil yang menjadi korban kesewenang-wenangan, masyarakat berteriak dalam ketidakmampuan, dan kita merasa seolah-olah dicuekin saja oleh sang Presiden. Saya merasa hati saya sangat hancur, saudara-saudara. Sangat hancur hati saya ketika kita telah berteriak, ya saudara ya, dalam keputusasaan kita berteriak, dalam kehancuran hati kita berteriak. Yang kita harapkan cuma satu, Pak, keadilan bagi rakyat lemah. Yang kita harapkan jangan seolah-olah negara itu menghukum dengan semena-mena terhadap rakyat lemah yang tidak berdaya. Kan cuma itu harapan kita. Tapi ketika kita telah berteriak dengan sekeras-kerasnya,
Dan kita merasa seolah-olah presiden tidak mendengarkan suara kita. Minta maaf ya saudara-saudara ya, hancur hati saya. Terlalu hancur hati saya. Saya membayangkan, wahai, betapa mengerikannya kondisi penegakan hukum negeri kita. Minta maaf ya saudara-saudara ya. Saya berharap suara rakyat jelata tidak lebih rendah nilainya ketimbang suara Mahfud MD. Saya berharap suara rakyat jelata, rakyat lemah tidak hina di mata sang presiden. Tidak kurang nilainya di mata sang presiden. Itu harapan saya. Jangan hanya ketika Pak Mahfud MD yang menjumpai presiden menginformasikan persoalan yang terjadi di Madura, terkesan begitu mudahnya direspon oleh presiden. Terkesan begitu mudah presiden melakukan intervensi, dan sosok pemuda patriotik tadi yang tadinya sudah ditersangkakan atas peristiwa tersebut tiba-tiba dibebaskan, bahkan diberi penghargaan oleh pihak kepolisian. Kenapa tidak hal serupa itu terjadi di setiap kasus yang ada di Republik ini? Kenapa tidak hal serupa terjadi, Pak? Di kasus-kasus yang lain yang meresahkan masyarakat. Contohnya kasus Vina Cirebon ini, ketika masyarakat telah berteriak, masyarakat telah menjerit dalam keputusasaan. Kenapa tidak presiden itu merespon, melakukan intervensi, kemudian persoalan itu clear dalam seketika. Sama seperti kejadian peristiwa perlawanan pemuda patriotik asal Madura terhadap komplotan begal itu. Kenapa? Apa masalah presiden kita ini? Apakah suara seorang menteri itu lebih mulia daripada suara kita? Apakah keluh kesah seorang menteri itu lebih mulia daripada keluh kesah kita sebagai rakyat jelata di mata presiden? Ini yang menjadi tanda tanya di hati saya. Kalau ketika masyarakat itu telah berteriak-teriak seperti ini, kemudian ditanggapi oleh presiden, diintervensi oleh presiden, kemudian rasa keadilan masyarakat itu terjawab, terobati. Wahai, siapa sih yang nggak mau mengakui presiden itu manusia setengah dewa? Seperti lagunya Iwan Fals. Kalau setiap masyarakat mengeluh, setiap masyarakat berteriak, setiap masyarakat menjerit, itu kemudian direspon oleh presiden, kemudian presiden mengintervensi, kemudian rasa keadilan masyarakat itu terobati. Masyarakat mana yang tidak mau mengakui presidennya sebagai manusia setengah dewa? Inilah maksud saya. Sekiranya presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya ceritakan tadi, peristiwa di Madura. Kang Deddy Mulyadi misalkan layak diberi penghargaan oleh negara. Ibu Titin misalnya layak diberi penghargaan oleh negara. Bung Tony layak diberi penghargaan oleh negara. Farhad Abbas misalnya layak diberi penghargaan oleh negara. Siapa lagi? Bang RD Lau layak diberi penghargaan oleh negara. Karena orang-orang ini berangkat dari dorongan rasa kemanusiaan untuk mengembalikan keadilan bagi rakyat lemah yang tidak berdaya, menggapai keadilan untuk diri mereka. Sekiranya presiden bisa merespon kasus ini sama halnya ketika beliau merespon peristiwa yang terjadi di Madura, maka para pemburu keadilan layak mendapat penghargaan istimewa dari negara. Karena kita telah membantu negara menghadirkan keadilan bagi rakyat lemah. Bukankah begitu? Kalau boleh sedikit berlebihan,
Ada satu ibu, siapa namanya? Ibu Widya. Kalau boleh sedikit berlebihan ya. Kalau sekiranya rakyat jelata pun istimewa di mata negara. Ya enggak sih. Kalau boleh sedikit berlebihan, Ibu Widya layak mendapat penghargaan dari negara. Kalau boleh lebih berlebihan lagi, Kristianto Yenoni layak mendapat penghargaan dari negara. Karena telah membantu menyuarakan keluh kesah rakyat terkait krisis keadilan yang dirasakan oleh masyarakat lemah. Layak. Karena kita telah membantu negara menghadirkan keadilan bagi masyarakat lemah, kan begitu. Sangat layak kita mendapatkan penghargaan dari negara. Tapi satu hal menurut saya miris sekali. Terlalu sangat disayangkan ketika masyarakat sudah capek berkeluh kesah, capek menjerit, capek berteriak, dan seolah-olah suara masyarakat itu tidak diindahkan oleh sang presiden. Seolah-olah suara jeritan rakyat itu tidak didengar oleh sang presiden. Ada apa ini Bapak Presiden? Ini yang kita rasakan. Ini yang kita alami. Ini yang terasa di dalam dada kita. Terlalu begitu sulitkah persoalan semacam ini dituntaskan? Terlalu begitu sulitkah ini? Kalau Kapolri kita nggak bisa bertindak tegas, di atas Kapolri ada presiden. Kalau Kapolri kita nggak bisa bertindak tegas, semestinya ketegasan itu bisa diambil oleh presiden. Lalu kenapa fenomena ini terkesan dibiarkan begitu saja? Fenomena ini terkesan diabaikan begitu saja. Fenomena ini terkesan dibiarkan, gitu. Dicuekin begitu saja. Kita merasa seolah-olah presiden menganggap sepi dengan segala fenomena ini. Kita merasa seolah-olah presiden tidak mengindahkan segala keluh kesah masyarakat hari ini. Ini yang kadang-kadang membuat hati saya menangis. Kadang-kadang membuat hati saya menangis. Saudara tahu ya, saudara tahu. Saya tidak seperti orang lain ya. Saya mendukung seseorang kemudian ketika ada hal-hal yang tidak benar, ya, saya diam, saya bagus-bagusin terus. Ya. Enggak, saya tidak seperti itu. Saya memang seorang pendukung Insinyur Haji Joko Widodo dari 2014 hingga 2019. Saya salah satu pendukung militannya. Saya salah satu orator sosial media yang mempengaruhi ribuan orang untuk memilih Insinyur Haji Joko Widodo. Saya salah satu militan Jokowi yang mempengaruhi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang untuk memilih Insinyur Haji Joko Widodo jadi presiden. Saya salah satu. Tapi tidak kemudian ketika ada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang menurut pandangan saya, menurut rasio berpikir saya itu tidak beres, lalu saya mau baik-baikin saja, beropini yang manis-manis saja. Enggak. Hal yang baik, prestasi saya apresiasi. Tapi hal yang tidak benar, hal yang menyiksa hati rakyat, tetap akan saya kritisi, tetap akan saya lawan. Masalah pandangan politik praktis. Tapi bicara tentang kemanusiaan, ini kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebutuhan dunia. Dan kita berharap ada satu respon yang nyata dari pucuk pimpinan negeri kita. Saya sangat-sangat berharap seperti itu. Jadi Bapak Presiden yang saya hormati, salam hormat dari Kristianto Yenoni, rakyat jelata, penghuni kebun singkong, seorang militan Jokowi 2014-2019.
yang tidak pernah mendapat sepeser pun dari presiden sebagai bentuk apresiasi atas segala orasi-orasi politik saya mendukung Anda, Bapak Presiden. Saya memohon agar ada satu kejutan yang Anda berikan, yang Anda persembahkan untuk rakyat, Bapak Presiden. Saya berharap ada satu ketegasan di akhir-akhir masa jabatanmu, Pak Presiden, yang mengobati rasa keadilan rakyat, yang mengobati hati rakyat yang telah terluka parah ini, Bapak Presiden. Karena begitu sulitnya menggapai keadilan itu, Bapak Presiden. Begitu rumitnya mendapatkan keadilan itu, Bapak Presiden. Begitu rumitnya keluar dari jeratan ketika kita telah ditersangkakan secara semena-mena oleh para oknum-oknum bajingan itu, Bapak Presiden. Saya berharap bahwa di akhir-akhir masa jabatan Bapak ini ada satu kejutan yang membuat rakyat itu merasa kagum terhadap sang presiden. Itu harapan saya. Harapan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Saya berharap kalau presiden bisa mengintervensi peristiwa di Madura, yang akhirnya si pemuda patriotik tadi yang sudah ditersangkakan dibebaskan, bahkan diberi penghargaan. Semestinya Bapak Presiden juga mengintervensi kasus Vina Cirebon ini, untuk supaya ini clear semua. Kalau ada oknum-oknum bajingan itu dilempar ke laut, Pak, dikasih makan buaya, nggak ada gunanya untuk republik ini, kan begitu. Meninggalkan satu jejak ketegasan yang akan dikagum-kagumi oleh rakyat selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Itu harapan saya untuk Bapak Presiden. Saya berharap, sangat-sangat berharap ini Presiden Republik Indonesia